Selamat datang di Pawon Cerito. Assalamualaikum. Selamat datang di Pawon Cerito. Cerita yang disajikan hangat dari dapur dengan racikan terbaik. Episode kali ini aku akan membacakan sebuah cerita horor tentang sebuah perkemahan yang tak pernah selesai dengan utuh. Sebuah tenda yang selalu kembali. Selalu ada, bahkan saat tak ada yang mendirikannya. Dan ketika kabut turun dan semua mulai tertidur, seseorang akan duduk di sudut tenda, membelakangi kalian, menunggu, menghitung. 1, 2, 3. Selamat mendengarkan. Tenda nomor 5. Sebuah kisah yang akan membawamu ke heningnya malam dan ke dalam sebuah tenda yang tidak pernah benar-benar kosong. Langit mendung menggantung sejak siang, tapi semangat para siswa SMA Wijaya tak kunjung padam. Mereka datang dalam rombongan besar dengan 3 bus menuju hutan pinus di lereng Gunung Pakel untuk mengikuti kegiatan kemah tahunan sekolah. Setiba di lokasi, udara langsung terasa berbeda, lebih dingin dari yang mereka duga. Kabut tipis sudah mulai menuruni pucuk-pucuk pohon pinus, membuat suasana seperti menjelang senja, padahal baru pukul 3 sore. Panitia dari sekolah dibantu beberapa warga lokal membagi peserta ke dalam 5 tenda. Tenda-tenda itu berjejer membentuk setengah lingkaran menghadap ke arah api unggun utama yang belum dinyalakan. Satu tenda berdiri agak jauh dari yang lain, berada di ujung area, nyaris menyentuh semak tinggi yang tumbuh tak teratur. Di belakang semak itu kabarnya ada jurang kecil yang tak terlalu dalam, tapi cukup curang jika tergelincir. "Loh, kenapa tenda ini jauh banget dari yang lain?" tanya Bayu, salah satu peserta. Ia memegang daftar tenda sambil menunjuk ke arah tenda kelima yang sepi. Panitia hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, itu memang lokasi terakhir yang tersedia. Aman kok," jawab Kak Nino, ketua panitia. Tapi matanya tidak menatap Bayu ketika menjawab. Bayu tidak terlalu puas dengan jawabannya, tapi tak berani membantah. Ia berjalan kembali ke arah teman-temannya, Tio, Gilang, Vina, dan Mita, anggota kelompok tenda nomor 5. "Yah, kenapa kita dapat yang paling ujung sih?" keluh Mita. "Serem tahu nggak? Jauh dari tenda cewek lainnya." "Serem kenapa sih, Mit? Belum apa-apa udah takut aja," sahut Tio sambil tertawa. Tapi di balik tawanya, ia juga merasa tidak nyaman. Entah kenapa, hawa di sekitar tenda itu lebih dingin dibanding tempat lain. Tanahnya agak basah dan tak ada rerumputan yang tumbuh di sekitarnya. Saat mereka mulai memasang tenda, seorang bapak warga lokal lewat sambil membawa kayu bakar. Ia berhenti sejenak, lalu menatap ke arah mereka. "Tenda 5 ya," gumamnya irih, seolah hanya ditujukan pada dirinya sendiri. Pak, ada apa ya?" tanya Vina sopan. "Ah, enggak, hati-hati aja ya. Malam di sini dingin, jangan keluar sembarangan," ucapnya singkat, lalu melanjutkan jalannya tanpa menoleh lagi. Hari mulai gelap ketika mereka selesai menyusun barang dan merapikan sleeping bag. Langit tak kunjung cerah. Kabut turun lebih tebal dan udara menusuk hingga ke dalam jaket. Saat makan malam bersama tenda lain di dekat api unggun, suasana cukup meriah.
Tawa, candaan, dan obrolan ngalor ngidul menghangatkan malam. Tapi kelima penghuni tenda 5 merasa sedikit terasing. Mereka seperti diawasi. Setelah kembali ke tenda masing-masing, Gilang sempat mengajak bermain kartu, tapi Mita merasa ngantuk dan ingin tidur lebih awal. Tio menguap lebar dan ikut merebahkan diri. Sebelum tidur, Bayu melirik ke sisi luar tenda dari sela resleting. Tak ada siapapun di luar. Hanya kabut dan siluet pohon-pohon pinus yang berdiri kaku seperti sosok tinggi berbaju putih. Ia menarik nafas dalam, menutup resleting dan membisikkan, "Kayaknya aku nggak suka tempat ini." Dan malam pertama pun dimulai. Malam pertama di perkemahan berjalan biasa, setidaknya bagi sebagian besar siswa. Angin berembus pelan dari celah hutan, menciptakan suara germisik dedaunan seperti bisikan yang tersembunyi. Api unggun mulai padam setelah jam 10 malam. Satu persatu tenda mulai tenang. Di tenda nomor 5, kelimanya telah merebahkan diri, kecuali Bayu. Ia masih terjaga, entah kenapa matanya sulit terpejam. Mungkin karena hawa dingin yang menembus hingga ke tulang, atau karena bisikan samar dari pikirannya sendiri yang terus mengganggu sejak sore. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Hutan benar-benar sunyi. Bahkan suara serangga pun terdengar terlalu pelan, seperti ditahan oleh sesuatu. Lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Bayu membuka matanya. Ia menajamkan telinga. Ketukan itu datang dari luar tenda, persis di samping kepalanya. Suaranya pelan, tapi teratur. Bayu bangkit perlahan dari sleeping bag. Ia melirik sekeliling. Mita tidur membelakangi. Vina meringkuk. Tio dan Gilang tampak nyenyak. Tak ada yang terbangun. Ia meraih senter kecil di samping tasnya, lalu perlahan membuka resleting tenda. Angin dingin langsung menyusup ke dalam. Kosong. Tak ada siapapun di luar. Kabut menggantung rendah menutupi sebagian pandangan. Suara daun jatuh terdengar dari kejauhan. Bayu menyorot ke arah semak di pinggir jurang. Tidak ada gerakan apapun. Bahkan suara hutan pun menghilang. Ia menutup tenda kembali, sedikit kecewa dan bingung. Mungkin hanya suara pohon jatuh atau tikus kecil. Tapi saat ia menoleh kembali ke dalam, ada seseorang duduk di sudut tenda. Rambutnya panjang, hitam, basah, menutupi sebagian wajah. Ia duduk membelakangi semuanya. Bajunya tampak seperti seragam sekolah, tapi kusut dan berlumpur. Ia sempat terpaku. Jantungnya berdetak keras. Ia mencoba bernalar. "Mita?" bisiknya pelan. Sosok itu tidak menjawab, hanya duduk diam memeluk lutut. Bayu menggenggam senternya lebih erat. Ia ragu antara ingin menyentuh atau membangunkan teman-temannya. Tapi akhirnya ia berbaring kembali, memejamkan mata dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu Mita. Esok paginya, cahaya matahari terasa hangat, seolah malam tadi tidak pernah ada. Bayu bangun lebih dulu. Ia melihat ke arah tempat sosok itu duduk semalam. Kosong. Sleeping bag Mita masih utuh, rapi, dan kering. Dan anehnya, jumlah sleeping bag tetap 5. Tidak ada bekas basah, tidak ada lumpur, tidak ada jejak. Mita sendiri bangun tak lama kemudian. Bayu memberanikan diri bertanya, setengah bercanda. "Mit, kamu bangun tengah malam ya, duduk-duduk di ujung?" Mita menatapnya bingung.
Enggak, aku tidur terus, malah mimpi buruk, Bay. Rasanya kayak ada yang lihatin dari luar tenda. Bayu tidak menjawab, tapi bulu kuduknya perlahan meremang. Ia tahu betul, sosok itu tidak ada di antara mereka sekarang. Tapi semalam, ia melihatnya jelas, duduk, membisu, dan diam menatap ke arah dinding tenda. Dari luar, terdengar suara peluit panitia membangunkan seluruh peserta. Hari kedua perkemahan pun dimulai. Namun, Bayu tahu ada yang aneh dengan malam tadi, dan ia merasa itu belum selesai. Hari kedua perkemahan seharusnya menyenangkan. Ada lomba tali temali, permainan kelompok, dan sedikit eksplorasi jalur pendek ke air terjun kecil di balik bukit. Semuanya tertawa, termasuk anak-anak dari tenda nomor 5. Tapi Bayu tidak bisa melupakan apa yang ia lihat semalam. Setiap kali ia melirik Mita, ia jadi merinding. Bukan karena Mita aneh, tapi karena sosok semalam benar-benar menyerupainya. Tapi ada sesuatu yang keliru. Wajahnya terlalu pucat, tubuhnya terlalu diam. Siangnya saat makan, Bayu memberanikan diri bercerita ke Gilang dan Tio tentang ketukan dan sosok yang duduk membelakangi. "Kamu ngimpi, Bay," kata Tio sambil menepuk bahunya. "Atau mungkin kamu ngelihat penunggu sini?" Ia tertawa, tapi terdengar setengah canggung. Gilang justru menanggapinya lebih serius. "Kemarin aku juga ngerasa aneh. Waktu mau pipis malam, aku kayak dengar suara cewek nyanyi pelan dari arah jurang. Tapi pelan banget, hampir kayak bisikan." Bayu menoleh cepat. "Serius?" Gilang mengangguk. "Tapi aku pikir cuma halusinasi. Nggak ada siapa-siapa juga pas dicek." Malam kedua pun tiba. Langit lebih gelap dan kabut turun lebih cepat dari malam sebelumnya. Hujan rintik-rintik sempat turun sore tadi, membuat tanah menjadi becek dan licin. Para siswa kembali ke tenda lebih awal, kelelahan setelah aktivitas sepanjang hari. Sekitar pukul 1 dini hari, suara itu terdengar. Tap, tap, tap. Langkah pelan mengitari tenda. Tap, tap, tap. Bayu langsung terbangun. Ia menahan nafas, mendengarkan. Jelas sekali, seseorang berjalan memutari tenda mereka. Perlahan, 1 putaran, 2 putaran. Lalu Gilang menggeliat dan berbisik, "Kalian denger nggak?" Tio dan Vina pun terbangun. "Langkah," bisik Vina, matanya membesar. Mita mulai menangis pelan. "Tadi aku ngerasa ada yang tarik rambutku pelan banget dari luar tenda." Langkah itu berhenti tepat di dekat kepala Bayu. Ia bisa mendengar nafas pelan seperti hembusan lembut yang menembus kain tenda. Lalu suara bisikan, tapi bukan dalam bahasa yang mereka mengerti, seperti gumaman nenek tua yang lupa caranya berbicara. Bayu nekat membuka resleting tenda hanya sedikit, menyipitkan mata keluar. Kabut, hanya kabut, tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada apa-apa, kecuali perasaan dipandangi oleh sesuatu yang berdiri sangat dekat. Tiba-tiba, dari arah bawah semak, seekor anjing kampung menggonggong keras seperti melihat sesuatu. Suara gonggongan menggema ke seluruh perkemahan. Panitia langsung menyalakan senter dan berjalan menyisir. Langkah-langkah itu, entah apapun itu, menghilang. Saat pagi tiba, para siswa saling bercerita tentang suara anjing. Tapi hanya anak-anak tenda nomor 5 yang mendengar langkah-langkah yang mengelilingi mereka. Panitia datang mengecek dan semuanya tampak baik-baik saja. Tapi anehnya, ada satu jejak kaki kecil, sangat kecil di tanah becek di sisi kanan tenda, seolah ditinggalkan oleh anak kecil tanpa alas kaki. Jejak itu mengarah ke semak-semak, lalu hilang. Tanpa sadar,
Vina menghitung sleeping bag mereka. 5, tetap 5. Tapi malam itu rasanya seperti ada 6 orang di dalam tenda. Hari ketiga, Kema dimulai dengan langit yang lebih gelap dari biasanya. Matahari seolah enggan muncul, menyembunyikan sinarnya di balik awan kelabu. Kabut masih menggantung meski waktu sudah menjelang siang. Udara terasa berat. Bayu terus memikirkan jejak kaki kecil yang mereka temukan pagi tadi. Ia tidak memberitahu panitia, hanya menandainya diam-diam dengan ranting agar tak terhapus. Tapi saat ia kembali 1 jam kemudian, jejak itu hilang seperti tak pernah ada. Gilang yang biasanya cerewet mulai diam. Ia tampak murung sejak malam sebelumnya. Ketika ditanya, ia hanya bilang, "Aku mimpi aneh. Aku duduk di dalam tenda, tapi aku merasa bukan aku. Kayak aku cuma ngeliat gak bisa gerak dan semua orang tidur. Tapi ada 1 orang lagi, dia duduk membelakangi aku." Bayu langsung menegang. Mimpinya sama dengan apa yang dia lihat 2 malam lalu. "Rambutnya panjang?" tanya Bayu. Gilang mengangguk pelan, basah, dan dia kayak nangis. Mereka tidak lanjutkan pembicaraan itu, masing-masing memilih diam. Malam ketiga pun datang, lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Kabut turun lebih cepat, bahkan sebelum mereka masuk tenda, jarak pandang hanya 5 meter. Api unggun utama gagal menyala sempurna karena kayu terlalu basah. Sekitar pukul 2 pagi, Vina terbangun karena ingin buang air kecil. Tapi saat membuka matanya, ia langsung urung bergerak. Seseorang sedang duduk di dalam tenda. Ia mengenali keempat teman sekamarnya yang masih terbaring dalam sleeping bag masing-masing. Lalu siapakah yang kelima itu? Sosok itu duduk dengan posisi membelakangi, tepat di sudut tenda. Punggung melengkung, rambut panjang menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya duduk. Vina menahan nafas. Ia tidak bisa berpaling. Tubuhnya dingin. Ia bahkan tak berani membangunkan siapapun. Tiba-tiba, sosok itu perlahan miringkan kepalanya ke samping, seperti sedang mendengarkan atau menirukan gerakan manusia. Tapi lehernya melengkung terlalu jauh, tidak wajar, seperti tulangnya tidak tersambung benar. Vina mengeluarkan isakan kecil. Ia menutup matanya rapat-rapat dan menggigil. Beberapa detik kemudian, ia mendengar gerakan. Sosok itu berdiri perlahan, lalu melangkah mendekat. Suaranya tak terdengar, tapi ia bisa merasakan lantai tenda sedikit bergetar di bawahnya. Kemudian hening. Tak ada suara, tak ada nafas. Ia membuka matanya perlahan. Kosong. Sosok itu menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Tapi ada satu hal yang membuat Vina hampir berteriak. Sleeping bag Gilang kosong. Mereka mencarinya pagi itu. Panitia menyisir hutan dengan warga lokal. Tidak ada bekas kaki, tidak ada tanda-tanda pendakian, tidak ada suara panggilan. Gilang seolah menguap dari dunia ini. Tenda nomor 5 menjadi pusat perhatian. Tapi setelah siang berlalu dan pencarian gagal, semua kembali seperti semula. Namun Bayu tak bisa tenang. Ia menghitung kembali sleeping bag di tenda. Tetap 5.
Seseorang atau sesuatu menggantikan posisi Gilang semalam, duduk membelakangi semuanya, tidak bernafas, tidak bicara, tapi sangat nyata dan mungkin belum pergi. Pagi itu, suasana tenda nomor 5 sunyi. Tidak ada canda seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan panitia yang biasanya berkeliling dengan semangat tampak lebih hati-hati. Gilang belum ditemukan. Tidak ada satupun jejak yang mengarah kemanapun. Beberapa panitia mencoba menenangkan mereka dengan alasan mungkin dia turun sendiri atau tersesat sedikit di jalur air terjun. Tapi Bayu tahu itu tidak mungkin. Gilang bukan tipe orang yang ceroboh. Dan semalam tidak ada suara pun dari resleting terbuka. Tidak ada langkah pergi, tidak ada panggilan minta tolong. Ia menghilang dalam diam. Saat para siswa dikumpulkan di lapangan utama untuk pengarahan, Bayu menyelinap kembali ke tenda. Ia ingin memastikan satu hal. Ia jongkok di sisi kanan tenda, tempat ia merasa ada sesuatu berdiri malam itu. Dan benar, ada jejak kaki kecil di tanah. Tanah di sekitar situ becek karena hujan semalam. Tapi hanya satu jejak, jelas, dalam, tanpa alas kaki. Panjangnya tak sampai ukuran anak SMP. Jejak itu mengarah keluar dari tenda, lalu lenyap. Tidak ada jejak lanjutan. Saat Bayu menelusuri lebih jauh, ia mencium bau aneh. Seperti bau bunga melati yang busuk, bercampur lumpur basah. Ia mengikuti aroma itu sampai ke semak-semak di dekat jurang. Dan di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Potongan dasi merah, identik dengan seragam SMA mereka. Kusut, kotor, ada bekas tanah di ujungnya. Bayu mengambilnya dengan tangan gemetar. Saat ia menoleh, seorang bapak tua, salah satu warga lokal, tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Kamu gak seharusnya kesini," ucapnya pelan, suaranya berat. Bayu menelan ludah. "Teman saya hilang, Pak." Bapak itu menunduk, matanya sayu. "Temenmu bukan yang pertama." Bayu terdiam. Bapak itu menunjuk ke arah semak. Tahun 2009, anak cewek hilang waktu kemah juga. Namanya Lila. Dia tidur sambil jalan katanya. Temen-temennya gak sadar. Pas pagi dia gak ada, dicari, gak ketemu. Sampai sekarang. Bayu menggenggam potongan dasi itu makin erat. Setelah itu gak ada yang mau pasang tenda di tempat situ. Tapi kalian tetap saja dipaksa panitia karena penuh. "Apa hubungannya sama kami?" Bapak itu menatap tenda dari jauh. Dia belum pernah turun. Dia masih di situ. Kadang diem, kadang nunggu. Kalau dia suka sama seseorang, dia ajak pergi, biar gak sendirian. Bayu menelan ludah. "Lila?" Bapak itu hanya mengangguk. Sore itu, Bayu duduk sendiri di dalam tenda. Tio dan Vina sedang di tenda panitia, bantu cari barang-barang Gilang. Mita tidur, kelelahan karena stres. Saat kabut mulai turun, Bayu mendengar suara dari luar. Tertawa pelan, suara anak perempuan. Lembut, panjang, seperti bisikan bercampur angin. Ia menoleh pelan ke arah pintu tenda. Dan di antara kabut, ada sosok kecil berdiri diam. Putih, rambut panjang, kepalanya miring, seolah menunggu Bayu membuka tenda. Malam belum tiba, tapi kegelapan sudah datang. Setelah hilangnya Gilang dan ditemukannya potongan dasi merah, suasana perkemahan berubah total. Aktivitas hari itu dihentikan. Beberapa siswa dipulangkan lebih awal dengan mobil jemputan dari sekolah. Sebagian lagi, termasuk kelompok dari tenda nomor 5, diminta bertahan 1 malam lagi hingga pencarian selesai. Panitia memutuskan memindahkan posisi tenda nomor 5 ke area tengah, lebih dekat ke keramaian. Alasan resmi biar anak-anak nggak kepikiran.
Tapi Bayu tahu, panitia juga takut. Tenda pun dibongkar dan dipindahkan. Namun, saat malam tiba dan kabut mulai turun, hal aneh terjadi. Tio yang keluar untuk buang air kembali terbirit-birit dengan wajah pucat. "Kita balik ke tempat yang sama," teriaknya sambil menunjuk sekitar. "Tenda kita, ini balik ke pinggir jurang." Semua langsung keluar. Dan benar, mereka bukan lagi di tengah lapangan. Tenda mereka berdiri di tempat lama, ujung perkemahan, dekat semak-semak, tepat di sisi jurang. Padahal sore tadi, mereka mendirikan ulang di lokasi baru. Panitia yang datang menyusul pun kebingungan. Ini nggak mungkin, tadi jelas-jelas. Beberapa mulai mencoba membongkar tenda sekali lagi. Tapi setiap kali dicabut dan digeser, tenda itu akan kembali ke tempat semula, entah bagaimana. Akhirnya panitia menyerah dan meminta semua kembali ke tenda masing-masing. "Besok pagi kita pulang, sekarang istirahat dulu," ucap Kak Nino, wajahnya tegang. Malam ke-6, angin seperti membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Bayu tak bisa tidur. Dia duduk bersandar di dalam tenda, memegangi dasi merah yang kini selalu ia simpan di kantong. Di luar, kabut semakin tebal, dan dari balik semak-semak ada suara. Langkah kaki, pelan, teratur. Lalu muncul 3 sosok. Gilang, Tio, dan seorang anak perempuan. Bayu terperangah. Dia mengguncangkan tubuh Mita dan Vina yang masih tertidur. "Tio ada di luar!" jeritnya panik. Tapi saat panitia datang membawa senter, mereka hanya menemukan Bayu berdiri sendiri di tengah kabut, menatap kosong ke arah hutan. Tio tidak pernah keluar dari tenda, dia masih tidur di dalam. Dan keesokan paginya, giliran Tio yang menghilang, sama seperti Gilang, tanpa suara, tanpa tanda-tanda. Panitia memutuskan menghentikan kemah lebih cepat. Semua peserta dipulangkan pagi itu juga. Tapi ada satu masalah lagi. Saat seluruh tenda dibongkar, tenda nomor 5 tak bisa dilipat. Pasak dan terpalnya terasa seperti menyatu dengan tanah, seolah ia bukan benda biasa lagi. Akhirnya, tenda itu ditinggalkan, dibiarkan berdiri sendiri, tanpa isi, tanpa nama. Tapi sebelum naik ke bus, Bayu yang kini tampak lebih pendiam, berjalan ke arah jurang, lalu berbisik pelan, "Kita belum berenam ya?" Lalu ia tersenyum kecil dan melangkah masuk ke kabut. Panitia dan siswa lain memanggil, berteriak, mencari. Tapi Bayu tidak pernah ditemukan. 3 siswa hilang. Gilang, Tio, dan Bayu. Laporan resmi sekolah menyebutkan hilang di hutan akibat tersesat, dan pencarian dihentikan setelah 2 minggu tanpa hasil. Media lokal sempat ramai, tapi tak satupun keluarga korban mendapat jawaban pasti. Perkemahan Gunung Pakel ditutup kembali oleh pemerintah daerah. Jalur ke arah bekas perkemahan diblokir. Namun warga sekitar tahu, tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. 3 tahun berlalu, Vina kembali ke lokasi itu, bukan sebagai peserta kemah, tapi sebagai guru pendamping dari sekolah lain. Ia tidak pernah bercerita tentang kejadian di masa lalunya, tidak pada rekan guru, tidak pada siswanya, bahkan tidak pada Mita yang memilih pindah sekolah setelah kejadian itu. Perkemahan tahun itu diadakan di tempat yang sama karena Dinas Pendidikan mengizinkan pembukaan kembali. Alasannya, itu semua hanyalah kecelakaan.
Vina menahan perasaan tidak nyaman sejak pertama menjejakkan kaki di lokasi. Tapi semua tampak berbeda. Jalurnya lebih rapi. Tenda-tenda berdiri di tengah lapangan. Tidak ada satupun yang diarahkan ke pinggir jurang. Sampai suatu malam, saat ia sedang memeriksa tenda-tenda siswa, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah tenda berdiri sedikit terpisah. Tidak besar, tidak megah, tapi sangat familiar. Tenda warna biru pudar, model lama, dan di pintunya ada angka besar tertulis dengan spidol hitam. 5. Vina memanggil panitia. Siapa yang pakai tenda itu? Panitia kebingungan. Loh, itu bukan dari kita, Bu. Kita cuma bawa 4 tenda siswa dan 2 tenda logistik. Mereka pun bersama-sama memeriksa tenda itu. Tidak ada jejak kaki mengarah ke sana. Tidak ada sleeping bag. Tapi tenda itu berdiri utuh, lengkap, pasak tertancap sempurna di tanah. Yang paling aneh, tenda itu tidak terasa dingin. Tidak juga panas. Hawa di dalamnya kosong, sunyi, hampa. Vina menggigil. Ia tahu persis itu tenda yang sama, yang tak pernah bisa dilipat, yang terakhir ia lihat 3 tahun lalu sebelum Bayu pergi. Keesokan paginya, tenda itu tidak ada. Lenyap begitu saja. Tanpa bekas, tanpa lubang tanah, tanpa tali. Namun sejak malam itu, salah satu siswa perempuan dari sekolah lain mulai bertingkah aneh. Ia duduk membelakangi teman-temannya saat tidur. Ia berbicara sendiri dalam tidur. Dan suatu malam, ia berdiri di tengah kabut sambil berbisik. Biar lengkap berenam. Jadi, kini warga sekitar percaya satu hal. Tenda itu akan terus kembali. Tak peduli berapa kali dibongkar. Tak peduli di mana didirikan. Ia hanya muncul saat waktu sudah dekat. Dan saat kabut turun, akan ada seseorang yang menghitung. 1, 2, 3, hingga akhirnya 6. Tenda nomor 5 tidak pernah kosong. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.